Program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa P3PD, Pejabat Pembuat Komitmen CPMU P3PD, Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi CPMU P3PD, Kepala Dinas PMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat, Kepala Balai Pelatihan Pemerintahan Desa Yogyakarta dan Malang, para PIU komponen 1, 2, dan 3 P3PD, para pejabat dari kementerian, lembaga pelaksana P3PD, para narasumber dan moderator, para senior advisor P3PD, para tenaga ahli utama P3PD, para tenaga ahli pada Sekretariat CPMU dan National Management Consultant, RMC, dan TPP, serta Bapak Ibu tamu undangan peserta workshop yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung di Yogyakarta dan Sumatera maupun yang terhubung secara online. Jelas suara saya ya? Sudah terdengar dengan jelas Bapak, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat sore, semua. Yang saya hormati Bapak Yusuf, Mana pelaksanaan program P3PD. Kegiatan ini secara spesifik ketentuan yang pertama, memastikan tingkat capaian pelaksanaan program P3PD di seluruh lokasi tahun 2023 hingga 2024, dan yang akan kita evaluasi adalah pelaksanaan kegiatan tahun 2023 pada 33 provinsi, 250 kabupaten, serta berbagai praktik baik dan membahas kendala serta hambatan pelaksanaan P3PD tahun 2023. Yang kedua, mengidentifikasi dukungan dan kontribusi berbagai pihak dalam pelaksanaan program P3PD tahun 2023 dan persiapan exit strategi dan eksekusi akhirnya program P3PD tahun 2024 pada akhir program P3PD. Yang ketiga, sebagai forum berbagi pengetahuan knowledge sharing yang akan diberikan dan mendapatkan masukan tentang proyek yang lebih lanjut pada komponen 1 Kementerian Dalam Negeri, komponen 2 Kementerian Desa, komponen 3 Kemenkominfo dan Bappenas, didukung oleh masukan dari pemerintah daerah, oleh para RMC dan NMC agar supaya pelaksanaan kegiatan P3PD ini bisa berjalan dengan baik untuk memberikan penguatan kepada aparatur pemerintah desa dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dirjen dapat memberikan arahan sekaligus membuka acara kegiatan rapat koordinasi daerah evaluasi program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa P3PD tahun anggaran 2023 secara resmi. Koordinasi daerah, rakorda evaluasi pelaksanaan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa P3PD regional 1 dan 2 Sumatera Utara dan Yogyakarta tahun 2023. Pada yang terhormat
pemirsa yang belum sempat mengikuti kegiatan pelatihan yang seperti berlangsung tahun ini dan tahun depan, serta berbagai praktik dan membahas kendala-kendala atau hambatan pelaksanaan P3PD di daerah masing-masing. Mungkin melalui forum seperti ini yang ada di Medan, yang ada di Jogja bisa berbagi seperti apa hambatan, seperti apa capaian, ataupun hal-hal yang bisa diteruskan, yang bisa dipraktikkan pasca program P3PD ini. Tentu juga akan didukung oleh pemerintahan daerah baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Yang kedua adalah mendukung pelaksanaan kegiatan P3PD di daerah melalui penyediaan alokasi anggaran APBD untuk operasional tim pelaksana P3PD di daerah. Kita tahu rekan-rekan TAPD bisa mendukung, Bappedas sebagai bagian juga pengampu penelitian daerah, ada sekretariat bersama, juga dalam melaksanakan kegiatan pendampingan dan pembinaan, ya, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, aparatur daerah dalam termasuk ya lembaga kemasyarakatan dan keberlanjutan di daerah. Nah, pasca P3PD ini bagaimana binwasnya, bagaimana kira-kira ilmu yang sudah didapatkan selama mengikuti kegiatan pelatihan di 2 tahun terakhir misalnya. Ini saya kira juga penting untuk dipahami termasuk rekan-rekan di provinsi dan kabupaten kota atau di daerah. Yang berikut adalah mengidentifikasi dukungan dan kontribusi berbagai pihak dalam pelaksanaan P3PD tahun 2023. Seperti apa hari ini? Yang teman-teman mengikuti kegiatan ya dari awal 2023 termasuk dukungan kegiatan pelatihan. Itulah beberapa catatannya. Kemudian yang keempat adalah apa yang menjadi progres penyerapan dalam menyusun percepatan pencapaian target penyerapan. Ya, lakukan evaluasi. Saya melihat bahwa capaian kita belum begitu maksimal, masih pada angka 60-an, 67, 63, ya, khususnya di komponen 1, 2, dan 3. Sampai dengan 30 November kemarin itu belum ada yang sampai di atas 80%. Mudah-mudahan di bagian akhir tahun 2023, di bulan Desember ini, capaian itu saya kira bisa sesuai dengan target yang kita harapkan di atas poin 92 atau 93% ke atas. Mudah-mudahan bisa settle di situ, sehingga tentu kita juga memahami beberapa kendala, beberapa hambatan yang berproses selama tahun 2023 ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai forum berbagi pengetahuan, knowledge sharing, ya, pelaksanaan P3PD di seluruh komponen yang ada di daerah, inilah menjadi pentingnya kita melaksanakan rapat koordinasi, evaluasi di level daerah. Kita bisa bertukar pikiran, bisa sharing informasi, bagaimana kita menyikapi bahwa keberadaan program P3PD di daerah masing-masing bagi kemajuan desanya masing-masing di wilayah atau di daerah Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan Rakorda ini. Yang keenam adalah menyusun prioritas dan strategi pelaksanaan P3PD untuk 2024 ya di provinsi dan kabupaten kota. Kita sedang menyiapkan AWPB untuk tahun 2024. Mudah-mudahan beberapa program strategis existing ataupun program yang belum bisa maksimal dari sisi sasaran di dalam penyelenggaraan tahun 2022-2023 itu bisa kita sempurnakan, ya kita laksanakan di bagian akhir program P3PD di tahun 2024 melalui penyusunan AWPB, baik juga akan menyentuh kepada pemberdayaan atau penguatan pada level pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Dengan seksama dengan baik pencerahan yang disampaikan para narasumber, para pelatih ataupun masukan-masukan yang disampaikan antara daerah yang didapatkan lintas kabupaten kota maupun antara desa di suatu wilayah kabupaten, bahkan lintas kabupaten di provinsi sesuai dengan regional yang mengikuti kegiatan Rakorda hari ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya atas izin Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang saya hormati di wilayah regional 1 dan 2 yang berpusat di Medan dan Yogyakarta, kegiatan rapat koordinasi daerah dalam rangka evaluasi penyelenggaraan program pemerintahan dan pembangunan desa pada hari ini resmi kami nyatakan dibuka. Baik, kami aturkan terima kasih. Pagi-pagi mengangkat nasi, tak lupa juga menggoreng bakwan. Selamat mengikuti rapat koordinasi, semoga tercapai semua tujuan. Kami akhiri, walau muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Selamat siang. Salam. Waalaikumsalam.
Ya, baik. Kami ucapkan terima kasih Bapak yang telah menyampaikan arahan dan juga dengan demikian Bapak Ibu secara resmi acara Rapat Koordinasi Daerah Rakorda Evaluasi Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa P3PD Regional 1 dan 2 Sumatera Utara dan Yogyakarta tahun 2023 telah resmi dibuka. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk yang di Jogja dan juga di Medan. Acara kita Kemudian ada pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan desa. Jadi misalnya pemerintah kepala desa kebetulan tidak dipilih oleh Kades tapi saudara jadi RT, kita membuat deklarasi konflik kepentingan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh RT atau kepala desa bukan bagian dari hubungan kekerabatan. Kemudian dibuatkan banner-banner tentang gratifikasi, ada deklarasi konflik kepentingan. Nah kemudian terkait dengan pengadaan barang dan jasa sebelum saya membuat desa tersebut, maka kita membuat PPS pengadaan barang dan jasa dan kita tunjukkan proses pengadaan barang dan jasa Nah kemudian ada peraturan kepala desa tentang partai identitas Nah ini di komponen 2 penguatan di desa mulai menerapkan BPD dan dibuatkan PMD. Lanjut. Nah salah satunya adalah pemerintah desa membuat petunjuk teknis pengawasan kinerja pemerintah desa. Jadi si BPD tidak salah kaprah, tidak lagi menjadi hal betul tapi diberikan dan itu sejak dari proses sehingga di dalam proses itu BPD wajib membuat laporan kinerja bahkan dan lebih atas penelitian dan itu kemudian ada proses kepentingan pendapat BPD. Ini pas saya sebut kepentingan pendapat BPD ini adalah proses pengambilan tetapi untuk meningkatkan hak kebebasan dan produktivitas kita Kemudian ada dokumen fisik konfirmasi nota hasil pemeriksaan dan ini penting seringkali dijawab oleh desa tetapi kita tidak diunggah ini menjadi tanggung jawab surat balasan di dalam website desa dan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat ada keluarga pemindahan program untuk mengangkat seperti pasar malam ada 12 ada arsip dan keluarga teknis kepala desa. Lanjut. Ada juga pelestarian adat dan budaya pengembangan wisata edukasi. Nah, kita bukannya menganggarkan untuk uang, tapi alhamdulillah dari uang mengadakan sehingga yang untuk membuat masyarakat senang adalah ketika dikasih kebutuhan ibu-ibu kita kedatangan tamu dari keluarga untuk belajar tentang tata kelola pengelolaan dana desa karena mereka ingin mengadopsi karena selama ini kalau di Juanda keputusan pembangunan desa itu diputuskan oleh sektor Westminster baru kita ketika melihat bagaimana dana desa mampu digunakan alhamdulillah dari kunjungan ini yang sudah berkunjung ke Ciberota tahun 2023 ada 6.300 omset ke Bumdes dari kunjungan 1,6 miliar dan omset Bumdes sekarang sudah mencapai 2 miliar. Lanjut. Nah ini inovasi bidang pemerintahannya tadi aplikasi Simpa Desa, Anjungan Satu, sistem informasi pembangunan dan aplikasi. Jadi di Ciberota hari Sabtu perangkat desanya bekerja. Lanjut.
poros utama layanan sosial dasar dan pembangunan desa. Jadi yang desa-desa yang membelanjakan untuk layanan dasar ekonomi dan pendidikan kesehatan itu menjadi sangat terbatas. Kemudian belum optimalnya pembinaan dan pengawasan sehingga melihat tidak menyampai 5% yang mempunyai kompetensi dan juga mempunyai kemampuan seperti apa yang diharapkan oleh kita semua. Sehingga program P3PD ini kami harapkan betul-betul memberikan dampak yang signifikan terhadap perangkat. Khususnya BPD, Pak. Karena BPD ini saya melihatnya hanya sebagai sebagai pelengkap. Mereka betul-betul tidak memahami fungsi dan tugas mereka. Lalu perangkat desa, khususnya kepala desa pun juga mengabaikan keberadaan BPD. Sehingga fungsi-fungsi BPD tidak berjalan. Pengawasan, ya kan? Lalu terkait dengan penganggaran, perencanaan, dan lain sebagainya. Nah ini mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa akan kami bawa ke daerah kami, Pak. Saya tidak bertanya, hanya ingin menyampaikan itu saja. Kedua, terkait dengan kementerian desa juga, nah ini kalau menurut kami memang perlu ada semacam kolaborasi sinergitas yang koordinatif, Pak, antar stakeholder, termasuk kejaksaan, kepolisian, dan kami juga di pemerintah daerah. Karena kayak gini, saya melihatnya selama ini, desa itu selalu dijadikan komoditas oleh oknum, dalam tanda kutip. Tadi disampaikan oleh Bapak dari Kejaksaan, modus-modus yang terjadi, Pak. Dan ini semua oknum ini, termasuk kami di Pemda, mungkin ada di pihak APA sendiri, bahkan teman-teman di LSM. Betul-betul memanfaatkan. Karena kalau istilah saya, dana desa terlalu seksi, Pak. Dia pakai bikini masalahnya, Pak. Teman-teman yang di APH, sering saya koordinasi dengan itu, sekiranya ada pengaduan dari masyarakat tentang penyelenggaraan, baik di pemerintahan desa maupun pemerintahan yang lainnya, seyogianya berkoordinasi dengan APIP dulu. Apakah ini sudah ditindaklanjuti? Temuan ini atau pengaduan masyarakat ini. Karena hari ini kita mendapatkan informasi bahwa ada beberapa perangkat, baik perangkat desa maupun melaporkan bahwa saya diminta keterangan oleh APH. Keterangannya itu dengan memberikan informasi bahwa dengan membawa dokumen-dokumen A sampai Z. Kalau kita menyarankan, sekira minta keterangan, silakan keterangan aja diberikan. Terhadap dokumen itu, mohon izin Pak Evan, dokumen-dokumen pemerintah daerah itu dan desa itu adalah milik pemerintah daerah. Penyerahannya itu adalah berdasarkan izin dari pembina pejabat kepegawaian. Kalau memang gubernur, pemprov gubernur, dan kabupaten kota adalah bupati wali kota. Jadi jangan unjuk-unjuk teman-teman perangkat desa itu membawa dokumen langsung tanpa ada izin dari kepala daerah. Dana ini yang diselesaikan melalui tadi ada rumah restoratif ya, restoratif. Nah sejauh mana itu bisa diselesaikan? Kalau ada ininya mohon diinfokan Pak. Kalau ada data-datanya. Kemudian mungkin untuk Pak Kepala Desa Cibiruetan. Tadi saya menangkap ada kegiatannya, salah satu indikatornya melakukan penilaian kinerja ya. Penilaian kinerja terhadap aparatur desa. Nah, kalau boleh saya tahu, mungkin ini bisa jadi pengalaman pembanding juga untuk kawan-kawan kepala desa yang lain atau ya. Ini rujukannya dasar hukumnya dari mana nih Pak? Karena begini, kita tahu bahwa perangkat desa itu kan dari awal sudah diseleksi, ada syarat-syarat yang dipenuhi. Memang awalnya itu, hulunya itu memang dari proses seleksi sebenarnya. Nah, dari proses seleksi.
pelaksana pemberdayaan baik kepada masyarakat dan birokrasi dalam hal ini, Kang. Tadi Akang menceritakan outputnya, hasil semua Akang yang sudah lakukan selama ini. Kami melihat itu. Tapi sebagai referensi bagi kami untuk ditonton, untuk melakukan seperti yang Akang lakukan, kami tidak melihat dari prosesnya atau inputnya. Dalam arti apa? Seperti apa masyarakat Akang? Seperti apa birokrasi yang sudah ada di tempat Akang? Dan apa yang Akang lakukan kok bisa masyarakat dan birokrasi terbaik desanya bisa bersinergi dalam hal ini berkolaborasi tadi. Kami nggak melihat. Dan kami mohon seperti apa sih? Apakah tempat Akang sudah mendukung semua, IT semua, legal hub? Nah, kami semua akan mengkomunikasikan dengan masyarakat ini kepada kami lebih dulu. Nanti
yang biasa-biasa saja menjadi prajurit-prajurit hebat. Di situ problemnya. Bukan berpikir perangkat saya jelek, saya harus mengganti tanpa dasar. Dan evaluasi terhadap kinerja perangkat desa ini adalah bagian dari penguatan, bagian dari evaluasi. Toh dari hasil evaluasi itu mereka akan melaksanakan hak jawab. Dasarnya apa? Kalau bicara tentang hierarki peraturan perundang-undangan, di Undang-Undang 12 tahun 2011 di pasal 7 itu kan dari mulai undang-undang tentang PPR, undang-undang dan seterusnya. Tapi ingat di pasal 8 itu peraturan perundang-undangan dapat dibuat karena dua hal. Satu, karena peraturan yang ada di atasnya, dan karena kewenangan. Dan atau karena kewenangan. Jadi kalau tidak ada aturan di atasnya tetapi menjadi kewenangan, maka berhak dibuat. P3PD? Belum dikasih tahu ya kunci jawabannya. Dikasih tahu P3PD jawabannya mantap gitu ya. Boleh? Boleh. Semangat lagi? Pagi. Luar biasa. P3PD? Mantap. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Yes, untuk Bapak. Nah ini ya, Adinda Miswar Biliawa, kami persilakan untuk memaparkan paparannya. Kami akan berikan waktu sambil terkonek ya teman-teman Kemendagri. Ya dengan Pak Khairul ya. Iya. Oh ya. Jadi kita batasi waktunya sampai kira-kira 1 orang ini Pak Miswar lebih kurang 12 menit karena kita akan nanti terkonek lagi dengan Bapak Direktur Pak TB Khairul Yusapta yang akan bersama melalui Zoom. Kepada Bapak Miswar Biliawan STP MIP kami ucapkan dengan segala hormat. Siap ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya bicara di atas bukan berarti saya lebih pantas gitu ya. Saya mohon izin karena kepala dinas kami hadir untuk memberikan materi karena Pak Menteri dan nanti besok akan hadir dan Bapak Adinda tugas biasa. Izin Pak Menteri saya, saya dikasih waktu 15 menit, maka akan saya tiga saja langsung 5 menit yang pertama, kedua dan ketiga. Izinkan saya 5 menit yang pertama untuk menanggapi sebenarnya. Saya agak berhubungan juga dengan narasumber sebelumnya yang dari kejaksaan ya. Saya akan mencoba untuk mengeksploitasi dulu apa penjelasannya itu apa yang menggunakan apple to apple ya. Berarti koreksi kita dibilang harus apple to apple, bisa namanya kita boleh kena apple, susah kita menginterpretasi tanya di daerah masing-masing gitu ya. Setuju ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah ini salah satu faktor yang saya senang gitu Pak. Saya sama setuju semua. Ya. Tapi saya berharap bahwa studi kita ada sepakat bahwa dalam penerapan sistem pelaksanaan program desa kita harus melihat dulu satu program desa berdasarkan terpasang isu. Itu harus utama kita tingkatkan dulu sebelum kita bisa melakukan nanti kalau secara materinya boleh kita adopsi. Tapi secara karakteristik kita harus kita dulu karakteristik solusi kita untuk desa seperti apa. Tapi kalau pelaksanaan ini mengenai perubahan di dari titik kabupaten
tahun depan. Akan berakhir tahun depan. Siapa saja pengampu, saya lompat-lompat dulu. Lompat next, pengampu kementerian. Nanti kita maju mundur. Ada 4 kementerian, makanya hadir beberapa kementerian. Mau dari Kementerian Desa ada yang hadir? Mana? Nah, ini gimana nih? Di Medan ada hadir nggak ya di Kementerian Desa? Dari Kementerian Desa. Coba panitia Medan, MC bisa menjawab, dari Medan ada yang dari Kementerian Desa atau Kemenko PMK? MC Medan? MC-nya kemana lemas? Coba MC yang di Medan. Bisa mendengar suara saya nggak? MC yang di Medan. Halo Pak, kembali bersama dengan saya MC di Medan. Hadir Pak, hadir. Hadir. Ada berapa orang coba mewakili saya di sana MC? Ada 3 kurang lebih Pak. Alhamdulillah. Kementerian mana saja? Mohon izin bisa dibantu untuk tim. Ada dari Kemendes. Hadir ya Ibu ya dari Kemendes. Yang masih stay siapa lagi? PMK. Dan Bappenas satu lagi Pak. Alhamdulillah. Terima kasih yang Medan. Nah sekarang di Jogja mana yang dari Bappenas, Kemenko PMK dan Pak Kemendes? Dari mana Ibu? Di PMK ada Pak. Oh Kemendes. Kemenko dari Bappenas? PMK. Oke. Bappenas? Ini lampunya soalnya udah kayak lagi syuting, slow banget ya di sini. Oke baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, 4 kementerian pengampu. Jadi saya review sedikit. Kenapa ada rapat evaluasi ini penting, udah penghujung tahun. Karena tanpa ada dukungan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan rekan-rekan semua tidak akan bisa berhasil. Peserta, baik Bapeda maupun PMD, untuk dihimpun jadi satu berita acara. Untuk agar supaya pemerintah pusat mengambil kebijakannya seperti apa permasalahannya. Agar supaya program ini bisa tetap berjalan dan berkelanjutan setelah ini berakhir di 2024. Harus ada yang meneruskan, nggak bisa ini mangkrak. Karena uang digelontorkan untuk melatih para SDM itu agar supaya program bisa berjalan. Terus perlu dilakukan evaluasi, makanya kenapa ada raker ini. Keberhasilan terhadap program P3PD perlu dievaluasi oleh Dinas PMD, Bapeda, dan RMC daerah. Terhadap uang yang telah digelontorkan pada program P3PD di 33 provinsi, 380 kabupaten kota, dan di 66.496 desa sampai akhir tahun 2024. Ini tujuan rapat kita di 2023 ini Bapak Ibu. Kenapa kita anggarkan semua transportnya untuk diundang Bapak Ibu semua yang hadir sekalian di Jogja dan Medan untuk membicarakan hal ini bersama-sama dengan kita. Nah tujuannya untuk memudahkan koordinasi. Nanti yang jalan di sekber. Yang jalan sekber dengan para kabupaten kotanya, Bapeda kabupaten juga seperti itu. Agar desa-desa ini begitu sudah dilatih, dikuatkan, lalu sudah selesai, ini direview keberhasilannya. Dari 66.496 desa yang berhasil, yang jalan berapa desa? Baca pemerintahan. Lanjut. Nah ini persiapan daerah. Penyusunan perda, perkada turunan dari Undang-Undang 6, pembentuk memfungsikan tim pelaksana di daerah yang tadi dibacakan, menyiapkan tim pengelola LMS di daerah, komite pelatihan di daerah, peningkatan kapasitas aparatur Pemdes dan LMS, peningkatan dan penguatan kader masyarakat desa, penguatan desa dan operasionalisasi Siskudes dan Sipades, pemanfaatan siswa Skudes dan pemantauan dana desa, monitoring layanan dasar. Jadi poin-poin ini akan disiapkan, itulah tugasnya sekber. Jadi sekber ini ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, dan akademisi keterlibatan universitas tadi. Jadi saya minta daerah untuk bisa mempersiapkan, dan Desember Januari ini kita sudah bisa mengeluarkan bagaimana legacy dan exit strategi untuk sustainable keberlanjutan program P3PD. Lanjut. Oke, lanjut mana Mas? Alhamdulillah ada pasar. Jadi saya minta Bu Nunung, Bapak Ibu sekalian yang hadir di Jogja dan Medan, tadi saya nggak bisa ngomong sama RMC sama yang lain, MC, saya tahu namanya siapa. MC untuk bisa mewakili suara dari Jogja untuk disampaikan ke semuanya, tapi kalau Medan,
ingin berbicara dan menanyakan langsung di forum apa yang menjadi hambatan, saya akan jawab. Kita cari solusi bersama-sama. Bapak dan Ibu siap untuk mensukseskan program P3PD? Siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk desa dan masyarakat? Terima kasih. Kasih sekarang soft copy-nya kepada Ibu. Jadi dasarnya itu kenapa ada sampel adanya di buku pedoman umum. Di kelas itu ada di buku. Jadi dasarnya itu sebagai penguatan kebijakan dan pelaksanaan. Lalu ini kita akan coba kolaborasikan antara Badan dengan komponen kementerian pengaku Kemendagri, Kementerian Desa, tadi kenapa saya pengen tahu yang ditanya tuh kita bisa buat penguatan regulasi Satu kali lagi pose formal, iya seperti Pak Khairul ngapur rancang kalau di Jogja ya, betul sekali. Saya akan hitung lagi 3, 2, 1. Sekarang pose yang bebas, berikan senyum terbaik Bapak Ibu, ya tangan mengepal, tangannya boleh di kepala semua Bapak Ibu, lihat ke kamera. 2,
Satu kali lagi, 3, 2, 1. Terakhir kita mau bikin video. Baik, P3PD. Beda ya, kita di sana main di sini ya. P3PD. Terkait dengan output itu, kita sudah menyiapkan 5 format. Jadi mencakup identifikasi. Yang pertama adalah evaluasi kegiatan P3PD 2023, mencakup identifikasi kendala dan permasalahan. Dan ini sangat penting karena Pak Dirwoyo tadi sudah menyatakan secara eksplisit bahwa itu belum dikirimkan ke CPNB untuk perbaikan pelaksanaan program terkait dengan masalah dan kendala. Namun di format 1 itu juga kita sampaikan tentang solusinya apa yang sudah dilakukan. Karena ini basisnya real yang terjadi di lapangan. Jadi solusi yang diambil pada saat ini negara ya melalui dana desa, tapi hampir kita tidak punya instrumen untuk menilai apakah kualitas belanja itu betul-betul didapat dari, atau apakah peningkatan kesejahteraan melalui kualitas belanja itu didapat oleh masyarakat dari adanya dana desa. Nah, oleh karena itu kita ingin variabel antaranya adalah mengukur kompetensi aparatur itu, sehingga kita yakin bahwa dana desa itu digelontorkan pada orang-orang yang mempunyai kompeten di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, LMS adalah sebagai instrumen untuk mengukur kompetensi itu. Dan LMS harus berfungsi, dan para peserta pelatihan atau para kepala desa secara terus-menerus dapat mengakses pembelajaran melalui learning management system untuk bangunan LMS ke depan. Lalu lanjut siklus dan waktu proses tahukannya, pembelajarannya. Next slide. Mulai tahun 2025 ini selama ceritanya, tapi kalau ini sudah berfungsi, kita akan terus continue untuk melakukan pembelajaran melalui LMS. Januari itu adalah persiapan registrasi, Februari adalah proses belajar, lalu bulan Juni uji kompetensi, bulan Juli itu evaluasi, bulan Agustus November proses pembelajaran lagi, dan uji kompetensi. Ini yang akan kita lakukan sampai pada tahun 2028 untuk mengukur kompetensi tadi melalui learning management system. Lalu next slide. Bangunan LMS sendiri sebagai sebuah ada teman-teman yang hadir baik di Jogja maupun di Medan. Saya berharap tidak lebih dari 15 menit. Karena saya paham bahwa Bapak Ibu sekalian akan segera melakukan rapat kelompok untuk membahas hal-hal yang kritikal untuk persiapan Rakornas. Saya persilahkan teman dari sebelah kanan. 1, 2, ini 1 aja ya Pak, mohon maaf. Yang baju hijau. Oke. Nama Ashari dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Izin Bu Sekjen, yang pertama terkait dengan modul dan sertifikat. Di Lampung itu tidak dibagikan modul, sedangkan oleh-oleh yang paling bagus jikalau perangkat desa itu fintech, yang salah satunya modul. Memang betul modul dibagikan secara elektronik. Lagi kan yang dicetak aja jarang mau dibuka Bu, apalagi yang namanya di elektronik. Apalagi kalau HP-nya nggak mumpuni sekian megabyte itu kemampuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pemanggilan peserta. Kami di kabupaten itu tidak terlibat. Desa A ini dapat jatah PKD, desa B dapat jatah PKK. Apa yang menjadi indikator, apa yang menjadi faktor penentunya kami sendiri juga kurang tahu. Bahkan dengan saja namanya desa
Dari kegiatan di provinsi dan kabupaten ini, kami merasakan ketika itu dapat menambah dan meningkatkan SDM kami di pemerintahan desa. Tentu kita semua adalah untuk Indonesia maju, mandiri dan sejahtera. Dan hari ini yang ada di semua mandiri dan sejahtera muncul di tingkat nasional itu karena benar-benar itu khususnya Jawa Barat. Kami juga melihat desa Tiga tempat itu. Kami juga melihat desanya Pak Hadiah didirikan. Artinya mereka selain punya SDK, mereka juga selain punya SDM, selain mereka bagus, tapi didukung oleh sumber daya alam mereka yang bagus juga. Karena pusat berdasarkan perjanjian kita dengan Bank Dunia sudah menetapkan 380 kabupaten diintervensi oleh program ini, dibiayai dengan 67.000 desa. 67.000 desanya sudah kita sebutkan satu-satu desanya dan sudah ditetapkan melalui SK. Jadi sebetulnya provinsi dan kabupaten itu memanggil peserta dengan peserta yang sudah memanggil desa dengan peserta yang sudah ditunjuk dari pusat, gitu ya. Hanya meneruskan pemanggilannya melalui surat dari kami. Kami meminta provinsi dan kabupaten untuk memanggil peserta. Kenapa enggak kabupaten? Nah ini sebetulnya perjanjian, kalau memang awalnya kita memang melibatkan skenarionya perang kabupaten, tetapi itu ada unsur namanya dekonsentrasi. Nah di P3P tadi Pak Eko ya, materi Pelkades ya, ini catatan bagi kita Pak teman-teman, Pak Is dan Wahyudin untuk penguatan modul, bahwa kita memang punya 4 materi pokok, yaitu materi tentang ya siltap ya. Jadi PP 11 2019 itu dominannya adalah siltap. Siltap itu diambil dari 30 diambil dari alokasi DAU plus DBH, lalu di blend dapat uangnya 100%, misalkan dari DAU DBH 10%-nya dapat uang 100 juta.
100 juta itu 30% untuk belanja siltap, 70% untuk belanja pembangunan. Ini yang ADD ya. Nah, 30% ini kelas diskusi kelompok untuk Provinsi Aceh. Ini untuk diskusi kelompok di Rakorda untuk Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Barat. Dan sedang disusun 5 format untuk pengisian kertas kerja. Kita lihat tim dari Dinas PMD, kemudian RMC, kemudian dari Dinas PMD Kabupaten Provinsi dan Kepala Desa. Dipandu dari National Management Consultant Bapak Wendy Wahyu Wibowo. Ini diskusi kelompok untuk kelas Aceh dipandu oleh tim Korprop. Siap. Nah, yang kedua sebutan sekber. Kegiatannya kan kita beritakan. Ada sebutan sekber. Berapa untuk Provinsi Aceh? Diskusi kelompok khusus untuk Provinsi Riau. Pembahasan tentang isu strategis dari masing-masing provinsi dan kabupaten. Dipandu oleh Pak Firman dari CPMU. Kalau tidak tugas pembentukan selama ini kan adanya fisik. Tidak bisa kita non fisik ini gitu ya. Jadi kita mungkin mau mencari. Ini diskusi kelompok untuk Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Bengkulu. Pembahasan 5 format terkait dengan isu strategis, sekitar rencana kerja dan seluruh aspek. Pemangku yang di sana dulu bersama, Pak. Ini untuk Provinsi Bengkulu. Diskusi kelompok. Persentase itu kayak pelatih iya. Apa memang ada kegiatan ya Pak? Ada yang kita kunjungi. Ada. Rio, mana Rio? Mana Pak Min Sarwedi? Sekarang Kepri, mana Kepri? Iya. Mana lagi? Tengah. Kita sepakat kita tunjuk siapa? Coba kita tanya dulu fasilitatornya. Siap memberikan materi. Perlu koordinasi dengan PWD Provinsi, Kabupaten dalam hal manajemen desa sesuai pelatihan dan perlu dilakukan konsolidasi pelatihan 1 hari sebelumnya. Artinya di Sumatera kemarin kejadian ini Bapak pelatih itu belum ada konsolidasi langsung mereka
Monep, artinya yang dilakukan di Sumatera Utara terkait pasca pelatihan itu dibatas, artinya sampai di bulan 11 kemarin. Lanjut. Yang Jangan minum asam urat. Tunggu. Ini kena asam sulfat atau gimana? Agak muncul. Mohon maaf tadi memang kami 100% seluruh desa ikut terlibat di dalam kegiatan pelatihan, ya semuanya hadir, makanya kami 100%. Ya. Pak Asari juga sudah Permendagri terkait batas desa tadi sudah tahun 2023 ini kita diharapkan mampu mengenali kekuatan dan kelemahan kita. Dan tadi sudah kita ungkapkan termasuk solusi jalan keluarnya apa, termasuk rekomendasi dan antisipasi ke depannya. Dari situ kita juga memperoleh gambaran tentang pembagian tugas dan tanggung jawab, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota. Gambarannya seperti itu. Kalau ini misalnya kita susun dalam bentuk narasi kegiatan apa yang berkaitan dengan apa tim pelaksana atau sekber, dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 10 hingga 13 Desember 2023 yang bertempat di Lipolonia Hotel and Convention Medan, Jalan Jenderal Sudirman nomor 14, dan dihadiri oleh 251 orang peserta yang berasal dari seluruh komponen P3PD, dari unsur Bapeda, Dinas PMD dan Apif Daerah Provinsi, Bapeda dan Dinas PMD Kabupaten Kota, perwakilan cabang dan kepala desa, perwakilan PIU komponen 1, 2, dan 3, CPMU, Senior Advisor, tenaga ahli sekretariat CPMU, NMC, dan RMC. Setelah kami memperhatikan arahan PLT Dirjen Bina Pemerintahan Desa, paparan narasumber, dan hasil pembahasan diskusi, diperoleh rumusan rekomendasi rapat koordinasi daerah evaluasi pelaksanaan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa regional 1 sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran P3PD bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan memperbaiki kualitas belanja desa di lokasi program. Yang kedua, legasi P3PD terdiri yaitu A. Tersedianya platform pembelajaran berbasis platform digital atau LMS bagi aparatur desa dan masyarakat. Yang B. Terlembaganya sistem pembelajaran pengembangan kapasitas aparatur desa dan masyarakat di daerah atau tata kelola pengembangan kapasitas. Yang C. Terlembaganya model-model pembelajaran berdasarkan tematik seperti Akademi Desa, Desa Digital, Desa Cerdas, Marketplace, P2KTD, dan lain-lain. Dan yang D. Terlembaganya sistem monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di daerah dan di desa. Yang ketiga, penyiapan tata kelola pelembagaan P3PD di pusat hingga daerah, yaitu A. Tata kelola pelatihan berbasis digital, B. Tata kelola pelatihan tatap muka di daerah dan di desa,
Impres, Fintech dan lain-lain. Yang C, pembelajaran mandiri aparatur desa. Yang keempat, pentingnya penegasan batas atau tapal desa menjadi kebijakan nasional dalam rangka memberikan kepastian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Adapun yang kelima, yaitu adalah kemandirian inklusif yang perlu dikoordinasikan sehingga dapat menjangkau masyarakat secara inklusif. 6. Peningkatan kapasitas menjadi hal penting bagi aparat pemerintahan desa dalam rangka lebih mengoptimalkan pelayanan, pengembangan potensi desa sesuai dengan aturan. Disampaikan dan Bapak Dirjen menyampaikan juga bahwa jumlah desa kita sudah 75.265 desa dan yang sudah diintervensi untuk program P3PD sampai dengan tahun 2024 sebanyak 66.496 desa. Tentunya pembahasan dari regional 1 dan 2 ini tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Dan kehadiran Bapak Ibu sekalian ini akan membuat suatu legacy dan exit strategi bagaimana P3PD ini bisa berkelanjutan. Bukan programnya, tapi manfaatnya. Program ini akan berakhir di tahun 2020. Dan kami selaku Central Project Management Unit mewakili 4 kementerian. Mewakili Bapak Dirjen selaku Kepala CPMU, saya selaku Sekretaris CPMU mengucapkan banyak terima kasih dan meminta dukungan dari semua pihak yang hadir, baik pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan pemerintah daerah, pemerintah desa, didukung oleh supradesa dalam camat untuk memberikan pembinaan dan kontribusi. Penguatan proyek P3PD ini menguatkan aspek capacity building dalam rangka penguatan leadership kepemimpinan dan kewirausahaan. Tentunya penguatan program-program di desa agar terhindarnya urbanisasi dan penguatan perekonomian yang secara merata. Tentunya konsep atau mindset desa yang maju, mandiri, dan sejahtera ini perlu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tahu potensi di wilayah. Tentunya leadership dan entrepreneurship bagi SDM yang ada di desa ini penting. Nah, oleh karena itu tim pelaksana di tingkat provinsi dan kabupaten untuk penguatan di dalam sekretariat bersama ini penting sekali dilakukan dan didukung yang telah dituangkan di dalam pedoman umum pelaksanaan program P3PD. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya pada kesempatan ini saya sekali lagi atas nama pribadi dan institusi hadir dan mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir mengikuti rakorda evaluasi ini. Yang dapat saya sampaikan pada kesempatan penutupan kali ini, selamat kembali ke daerah masing-masing, jaga kondisi, tetap memberikan kontribusi yang baik bagi negara dan masyarakat kita, karena kita hadir di sini dipilih untuk duduk, tidak semua orang bisa mendapat kesempatan yang sama. Oleh karena itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa dan kepercayaan pimpinan kita diberikan untuk duduk dan memberikan penguatan kepada masyarakat dan organisasi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Mari kita berikan pelayanan yang terbaik demi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang hormat, saya sangat menghargai kerja keras para fasilitator yang telah memfasilitasi proses pembahasan diskusi dan narasumber yang telah menyampaikan materi-materinya. Dan kepada para peserta rakor, saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti secara penuh rakor ini. Dan selamat kembali ke tempat tugas saudara masing-masing dan kembali ke rumah. Saya berharap semoga hasil rakor yang telah Bapak Ibu simpulkan dapat diimplementasikan dan diaplikasikan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pantun penutup. Harusnya ada pantun pembuka. Tadi saya cari masih ada sisa rupanya di Google Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jalan-jalan ke tempat wisata, di kebun raya melihat anoa,
Lakukan pekerjaan dengan cinta, hadapi kesulitan dengan berdoa. Jadi kalau kita mencintai pekerjaan kita seperti mencintai keluarga kita, mudah-mudahan pekerjaan kita bisa berjalan dengan baik. Demikian sambutan ini disampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan bahan acuan. Saya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat koordinasi daerah evaluasi pelaksanaan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa P3PD tahun 2023 secara resmi saya nyatakan ditutup. Pada Bapak, bersiap-siap kepada Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan. Baik. Baik, selanjutnya Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan. Baik, sebelumnya untuk Dinas PMD Provinsi Sumatera Utara, mohon izin Bapak untuk kelengkapan nama untuk dapat diisi. Izin Bapak untuk kelengkapan nama. Baik, selanjutnya Dinas PMD Provinsi Riau untuk melengkapi nama Bapak.